Jumpa lagi di Jurnal Barata. Sebelumnya saya ingin menyampaikan duka cita mendalam kepada mereka yang meninggal dunia dalam tragedi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. Saya seperti kehabisan kata untuk mengenang peristiwa ini. Tragedi Kanjuruhan menjadi sejarah kelam bagi sepak bola Indonesia. Ratusan korban jiwa berjatuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Diketahui tragedi ini diawali dari masuknya supporter Arema ke dalam lapangan setelah tim kesayangan mereka kalah 2-3. Sejurus kemudian petugas menghalau mereka keluar lapangan dengan melepaskan gas air mata. Insiden ini sontak menyebabkan kepanikan, membuat penonton lari berhamburan mencari pintu keluar yang ternyata terkunci. Imbasnya, banyak penonton terinjak-injak dan kehabisan napas di dalam stadion, hingga akhirnya korban ratusan tewas pun tidak terhindarkan. Lantas, seperti apa dunia menyoroti tragedi ini dan pelajaran apa yang dapat kita petik untuk dijadikan solusi bagi perbaikan sepak bola Indonesia. Jurnal Barata. Tragedi di Stadion Kanjuruhan menjadi noda hitam sepak bola tanah air. Insiden ini bukan hanya menyita perhatian dalam negeri, namun juga luar negeri. Terbukti dengan banyaknya media asing yang menyoroti peristiwa ini. Salah satunya adalah The Guardian. Media ini melaporkan tragedi Kanjuruhan dengan menayangkan berita 125 tewas setelah kerusuhan di pertandingan sepak bola Indonesia. Dalam tulisan tersebut, The Guardian menyebut insiden Kanjuruhan sebagai tragedi yang mematikan dalam sejarah olahraga di dunia. The Guardian juga menyebut jika polisi menggunakan gas air mata sebagai tanggapan atas masuknya supporter ke dalam lapangan hingga menyebabkan kepanikan di antara penonton. Tidak hanya The Guardian, media asing lain seperti The New York Times turut menyoroti tragedi ini. Media Amerika Serikat ini menurunkan berita dengan judul yang jika diterjemahkan, bentrokan sepak bola mematikan di Indonesia, menonjolkan taktik polisi dan impunitas. The New York Times menulis pandangan ahli yang mengatakan bahwa tragedi ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang dihadapi polisi. Banyak di antara personel yang kurang terlatih dalam pengendalian massa dan dinilai sangat militeristik. Tidak hanya itu, nampaknya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang ini juga menjadi sorotan sejumlah media di Tiongkok. Bahkan parahnya, tragedi ini malah viral di Tiongkok 1 hari setelah kejadian tersebut. Tragedi itu bisa viral lantaran platform pesan video singkat yang populer di Tiongkok, Kuaishou, memperlihatkan video-video tentang peristiwa maut di kandang klub sepak bola berjuluk Singo Edan ini. Video-video tersebut diunggah oleh beberapa media lokal berbahasa Mandarin seperti Tianmu Xinwen, Hongxing Xinwen, Xibengwang Kantai, dan Sichuan Guangcha. Tianmu Xinwen misalnya menulis judul yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tragedi kerusuhan di Stadion Indonesia. Selain itu, Tianmu Xinwen juga memberikan subjudul 127 supporter dan 2 polisi tewas dan mayoritas korban akibat gas air mata. Dan media tersebut juga mengutip pernyataan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Niko Afinta. Itulah mengapa hanya dalam hitungan beberapa jam setelah diunggah di Kuaishou, video-video tragedi di Stadion Kanjuruhan langsung viral di Tiongkok yang memiliki jumlah warganet
terbesar di dunia. Tentu saja, dengan viralnya kejadian tersebut di Tiongkok, otomatis menjadi sorotan publik masyarakat internasional, baik dari kalangan sepak bola dunia hingga pemerintahan. Kejadian ini pun memberikan citra negatif bagi Indonesia, khususnya terkait dengan perkembangan sepak bola. Karena itu, untuk mencegah kejadian tersebut berulang kembali di masa yang akan datang, para ahli memberikan solusi dengan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa dengan menyalakan lampu tanda pengingat bahwa pertandingan telah selesai dapat membantu penonton keluar secara teratur. Semua pintu keluar harus terbuka, dapat diakses, dan memiliki penerangan yang baik. Di samping itu, penonton sepak bola Indonesia terkenal dengan kegairahannya. Jadi, risiko keramaian yang tidak terkendali harus dikelola secara preemptif. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memisahkan penonton ke dalam zona yang berbeda agar tidak terjadi penumpukan massa dan dapat mengurangi ketegangan di stadion jika supporter dari tim yang berbeda bertemu satu sama lain. Selain itu, polisi juga dapat membentuk penghalang damai di sekitar oval menjelang akhir pertandingan untuk memberi sinyal kepada kerumunan bahwa mereka ada di sana untuk mengelola situasi. Yang penting, mereka tidak perlu dipersenjatai. Selain itu, meminta petugas mengenakan topi bisbol dan hoodies misalnya sebagai ganti perlengkapan anti huru-hara seperti yang terjadi di Malang, ini telah terbukti bisa melunakkan respon massa dan memungkinkan polisi untuk membubarkan bentrokan kecil sebelum mereka meningkat. Pada tahun 1995, peneliti dan mantan polisi Inggris, Alexander Billingsley, berpendapat tentang pentingnya memahami kerumunan untuk memastikan tindakan yang kompeten dan efektif ketika mengelolanya. Ia mengatakan, tanpa memahami nuansa perilaku massa, kesalahan fatal dapat terjadi dalam perencanaan dan pengendalian massa. Itulah mengapa, menurutnya, lebih dari 2 dekade kemudian, kita masih melihat kesalahan yang sama terjadi dan menyebabkan hilangnya nyawa. Setelah tragedi tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akhirnya mengambil sikap dengan menginstruksikan pihak yang berwenang mengevaluasi keamanan di pertandingan secara menyeluruh. Presiden Jokowi berharap ini akan menjadi tragedi sepak bola terakhir di Indonesia. Kita semua mengutuk keras aksi-aksi kekerasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh pertandingan sepak bola yang seharusnya sportif dan menjadi pemersatu. Tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Artinya, nyawa dan kemanusiaan lebih besar daripada sekedar sepak bola. Sama seperti harapan Presiden Joko Widodo, semoga ini menjadi yang terakhir. Jadikan ini bahan evaluasi untuk semuanya, panitia pelaksana, operator liga, federasi, pihak keamanan, SOP dalam pengamanan di stadion, semuanya, supporter juga. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.